Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Afdatri Pradana dengan NPM 247822091 dari kelas 3C. Dalam video kali ini kita akan membahas ini ya, lab session 12 mengenai Ansible, masih mengenai Ansible. Jadi di sini mungkin kita akan mempraktekkan atau mendemonstrasikan beberapa konsep seperti di sini menjalankan playbook dengan normal mode dan check mode, lalu um, membaca dan menafsirkan div, lalu mengamati idempotensi melalui rerun playbook dan menjelaskan konsep-konsep Ansible berdasarkan hasil praktikum yang kita jalankan. Nah, mungkin kita langsung aja ke exercise-nya. Jadi yang pertama, kita memastikan dulu ada file inventory YAML ya yang udah kita buat di praktikum sebelumnya. Nah, terus di sini juga diperlu tambahan grup sub switches yang berisi switch 1 dan switch 2. Oke. Kita ini dulu ya, cek ls nano inventory.yaml. Oh, salah. Inventory.yaml. Nah, ini ya yang sudah kita buat kemarin. Oke, kita seharusnya udah saya tambahin ya. Kita cek bawah. Nah, mana ya? Nah, ini ya. Subswitches-nya host 1, host S1 dan S2. Kenapa di sini tidak ada data kredensial seperti IP ataupun username password gitu ya? Karena di subswitches di sini sudah mengambil variabel yang sudah kita definisikan di awal scriptnya atau di awal kode YAML-nya ini. Nah, ini ya. Sudah kita didefinisikan di group switches. Jadi kita tinggal panggil key-nya aja gitu. Nah, ini ya, switch 1 dan switch 2. IP-nya ada di group switches. Jadi saat kita membuat grup baru sub switches, jadi kita bisa memanggil ini aja, apa namanya, key-nya saja lah, nilai yang nggak perlu kita ambil. Seperti itu. Selanjutnya kita akan uh, menjalankan modul ping melalui group all ya di sini. Oke, berarti ke semua perangkat yang ada di topologi yang kita punya ini. Switch 1 sampai 6 dan router 1. Oke, langsung aja kita Ansible min i inventory.yaml all min m ping ya. Oke. Lalu kita tunggu sampai Ansible menjalankan tugasnya untuk menguji konektivitas ke setiap perangkatnya. Di sini mungkin memakan waktu yang cukup lama ya, karena saya sambil record di sini. Nah, seharusnya aman lah ya. Oke, kita tunggu saja sampai berhasil. Nah, ini ya, sukses ya untuk switch 5, switch 3, switch 4, switch 2, switch 1. 1, 2, 3, 4, 5, tinggal switch 6 dan router satunya. Nah, ini ya, sukses ya. Kita tinggal tunggu dua perangkat lagi. Oke, router 1 switch 6 selesai ya. Berarti semua perangkat di sini statusnya sukses. Sekarang kita akan lanjut ke exercise selanjutnya. Jadi di sini kita membuat playbook VLAN add YAML yang dapat menambahkan VLAN pada grup sub switches. Jadi di sini terdapat playbook yang tugasnya itu menambahkan VLAN 400. Nah, jika kita perhatikan di sini hostnya itu mengarah ke sub switches, yang berarti ini
hanya untuk switch 1 dan switch 2. Lalu tugasnya itu nggak hanya menambahkan VLAN 400. Setelah dia menambahkan VLAN 400, di sini ada parents ya, yang mana di sini ada konfigurasi tambahan yang spesifik ke VLAN 400-nya dengan menambahkan namanya, yaitu nama VLAN-nya MGMT seperti itu. Jadi di sini kita langsung aja jalankan playbooknya. Oke, cek dulu ya. Nano VLAN at YAML. Nah, di sini saya sudah buat ya. Jadi di sini seharusnya saya tinggal ganti hostnya menjadi sub switches ya. Biar nanti dia ke switch 1 dan switch 2 aja. Nah, di sini saya menambahkan VLAN-nya itu VLAN 500 ya. Namanya masih sama, yaitu MGMT. Kita yes. Clear. Baru kita jalankan Ansible playbook min i inventory.yaml VLAN add.yaml. Oke, kita tunggu sampai Ansible menjalankan tugasnya dengan dengan menambahkan VLAN ya di sini. Nah, ini ya. Jika kita perhatikan di sini yang terubah hanya switch 1 dan switch 2, dan di sini ada recapnya. Di switch 1, switch 2 ada yang terubah yaitu 11 ya di sini. Change-nya 1 dan di switch 2 change-nya 1. Lalu di sini ada pertanyaan apakah task add VLAN 400 menghasilkan change 1 atau change 0? Jelaskan berdasarkan kondisi aktual switch sebelum perubahan. Di sini kita lihat sendiri ya, sangat jelas di sini change-nya itu nilainya 1. Karena apa? Karena pada kondisi awal di switch 1 dan switch 2 itu tidak ada VLAN 400, sehingga saat kita menjalankan playbook dengan konfigurasi yang baru kita inginkan, itu akan terjadilah perubahan seperti itu, atau konfigurasi baru yang muncul di perangkat tersebut, maka terjadilah perubahan. Oke, lanjutnya pilih salah satu perangkat switch, apakah muncul pesan div, tuliskan div text div yang muncul. Nah, di sini saya kurang tahu spesifik divnya ini gimana, cuma di sini dia hanya menjelaskan atau menampilkan change-nya aja, change pada S2 dan change pada S1 ya. Dia nggak menjelaskan secara spesifik apa yang diubah. Tapi jika kita analisa berdasarkan playbook, tentunya di sini dia menambahkan VLAN 500 ya. Dan menambahkan namanya. Nah, ini ya. Menambahkan VLAN dan namanya. Tuh. Lalu periksa running config apakah VLAN 400 sudah muncul, bagaimana membuktikan jika VLAN 400 berhasil dibuat. Nah, di sini kita bisa secara manual aja ya untuk mengecek pada switch 1 dan switch 2 nya. Oke, kita tunggu connectingnya. Nah, di sini kita bisa menjalankan perintah langsung ya, do show VLAN brief. Nah, di sini VLAN 500 sudah ada di switch 1 ya. Dan untuk di switch 2-nya kita lakukan yang sama, yaitu do show VLAN brief. Di sini ada juga ya 500 VLAN 500 dengan nama MGMT. Jadi kita bisa cek secara manual ataupun kita bisa menggunakan kode Ansible ya, yang sudah kita pernah praktekkan di live session sebelumnya. Contohnya seperti ini. Nano get version.yaml. Nah, ini ya contohnya seperti ini. Kode YAML untuk menampilkan VLAN brief yang diperintahkan atau yang akan dilakukan oleh Ansible nantinya. Cuma di sini saya nggak akan mendemonstrasikan ya kode ini. Kita bisa
ambil cara cepat dengan cek manual ya. Oke. Selanjutnya di sini exercise keduanya menjalankan check mode dan diff mode. Update VLAN at YAML, ubah hostnya menjadi group switches. Oke. Lalu menjalankan playbook VLAN at YAML dalam check mode. Nah, ini perintahnya ya. Jadi di akhir nama file VLAN at YAML ini terdapat opsi min check dan min diff. Nah, di sini kalau nggak salah min diff ini kita bisa persingkat aja jadi min d ya, min d besar. Tapi di sini kita ubah dulu VLAN at YAML ya menjadi group switches. Berarti ini mengarah ke semua switchnya. Kita yes ya, yes, kita clear, lalu kita lakukan perintah ansible playbook min i inventory YAML min check min d gini ya, lalu kita langsung enter aja. Nah, di sini terdapat penambahan min check. Aduh, salah. Min d ya di sini. Bisa. Nah, di sini terdapat penambahan min check ya, yang artinya kita akan menjalankannya dalam check mode, dan terdapat min diff atau min d ya. Kita bisa menjalankan atau penambahan diff mode ya. Jadi ada dua mode di sini, check mode dan diff mode. Nah, check mode di sini itu bertujuan apa ya? Kita itu melakukan konfigurasi tapi hanya simulasi, jadi nggak benar-benar diterapin gitu. Tugas konfigurasinya oleh Ansible nggak benar-benar diterapin, jadi dia hanya memberi gambaran saja bagaimana jika playbook ini benar-benar diterapin gitu. Lalu min d di sini, diff di sini ya. Sebenarnya saya kurang paham output yang spesifik ditampilkan oleh different di sini. Soalnya nggak ada apa ya? Ya outputnya nggak spesifik lah. Nah, ini contohnya. Jadi di sini kita sisipkan dulu ya min diff tadi. Nah, di sini outputnya kita lihat bahwa terjadi perubahan di switch 5, switch 4 dan switch 3. Nah, untuk switch 1, switch 2-nya di sini dia terjadi idempotensi, yang dimana jika kita melakukan hal yang sama, maka dia tidak terjadi apa-apa gitu. Nah, ini juga switch 6 juga terjadi perubahan. Nah, ini dia hasil akhirnya. Nah, hasil akhir ya menunjukkan bahwa di switch 1 dan switch 2 di sini nilai change-nya adalah 0, sedangkan di switch 3 sampai switch 6 itu nilai change-nya itu adalah 1. Yang berarti nantinya jika playbook ini benar-benar diterapin akan terjadi perubahan di switch 3 sampai switch 6. Switch 1 dan switch 2 ya tidak akan terjadi perubahan apapun. Gitu. Lalu pada device yang belum memiliki VLAN 400, bagaimana isi diff-nya? Tunjukkan beberapa baris diff tersebut. Nah, ini ya seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya diff di sini saya kurang tahu. Dia tidak menjelaskan spesifik apa yang benar-benar diubahnya. Jadi kita menganggapnya berdasarkan playbooknya aja, tugas yang ada di playbook, yaitu menambahkan VLAN-nya. Nah, atau kita bisa ambil inilah contoh outputnya pada device yang belum memiliki. Nah, dia akan menampilkan perubahan ya atau change dengan nilai 1. Lalu pada device yang sudah memiliki VLAN 400, bagaimana diff-nya? Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Dia nilai change-nya malah 0 atau tidak terjadi apapun. Apakah isinya berbeda dibanding device yang belum punya? Tentunya beda lah ya. Karena di device yang belum ada VLAN-nya, ya tentunya akan terjadi perubahan gitu. Lalu berdasarkan hasil Anda sendiri jelaskan apa yang membedakan check mode dengan normal mode. Nah, di sini kalau kita lihat ya, normal mode kan benar-benar diterapin. Nah, di sini kita buka contohnya, kita ambil satu switch 3. Di sini kita cek VLAN-nya apakah benar-benar diganti oleh Ansible atau tidak gitu ya. Switch 3 kan di sini statusnya
change ya, change, terjadi perubahan. Mana switch 3? Nah ini ya, kita bisa langsung do show VLAN brief. Nah di sini dia tidak ada VLAN 500-nya. Karena apa? Karena kita berjalan di check mode. Kalau kita benar-benar menjalankan di normal mode, itu bakal diterapin sama seperti di switch 1 dan switch 2 inilah. Jadi gitu. Lanjut kita ke exercise ketiga, observasi idempotensi. Nah, di sini kita diminta untuk menjalankan lagi playbook at VLAN YAML untuk kedua kalinya dalam normal mode. Oke, berarti kita tanpa opsi ini ya, cek ataupun diff-nya. Seperti ini. Kita bisa langsung jalankan aja dalam format normal. Lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini seharusnya outputnya akan sama saat kita melakukan apa? Ansible-nya, Ansible playbook. Ya, outputnya akan sama yang di atas lah intinya. Atau exercise sebelumnya. Cuma di sini dia benar-benar diterapin ke perangkat yang kita mau, yaitu switches-nya. Ini kenapa nih? Network connection. Oke. Mungkin di sini connection-nya agak ini ya. Agak sedikit error. Nah, apakah pada run kedua muncul change 1 atau change 0? Dan di sini saya ya sangat-sangat yakin ya bahwa pada run kedua ini keduanya ini muncul lah change 1 dan change 0. Karena apa? Karena ini apa ya? Ya tugasnya sama lah. Sama kayak yang di atas, cuma yang di atas ini dia hanya menjalankan dalam check mode, bukan normal mode. Jadi hanya simulasi, sedangkan yang di langkah selanjutnya dia benar-benar diterapin ke perangkatnya. Jadi sama lah. Di switch 3 sampai switch 6 dia bakalan menghasilkan change 1, sedangkan di switch 1 dan switch 2 nya dia menampilkan nilai change-nya itu adalah 0. Saya sangat-sangat yakin lah gitu. Tuliskan buktinya ya, nanti nah ini dia. Nanti kalian bisa lihat outputnya saat kita jalankan playbook ya, dengan koneksi yang stabil. Ini kenapa ini network. Nah ini ya, kalau misalnya kita apa namanya, misalnya kita jaringannya agak, nah ini dia akan menghasilkan output network debug and troubleshooting good nih. Nah ini seharusnya gara-gara kita apa? Nah ini ya, violet. Nah di sini saya anggap ini karena saat kita reconnecting tadi ya, tidak ada sinyal apa namanya, connection kita agak error gitu. Nah di sini seharusnya di switch 1 di sini ya statusnya oke lah, anggap saja oke. Cuma ini masalahnya karena network doang. Nah switch 2 oke, change-nya 0. Dan nilai yang change 1 adalah switch 3 sampai switch 6. Karena apa? Karena di switch 3 sampai 6 belum ada VLAN-nya. Nah sekarang coba kita lihat output yang ada di switch 3 nya nih, brief nih. Jika kalian perhatikan ya, pada perbandingan sebelumnya saat kita melakukan show VLAN brief sebelumnya pada check mode, dia nggak ada VLAN 500. Nah saat kita menjalankan lagi tanpa check mode, dia ada nih VLAN 500-nya gitu. Dan ini seharusnya sudah ada juga di switch 4 sampai 6. Jadi saya nggak perlu lah memasuki ke setiap perangkat ya. Kita ambil satu sampel contohnya aja seperti itu. Oke, lanjut.
kita jalankan lagi ya. Mengapa pada run kedua tidak ada perubahan? Nah, di sini kalau kita jalanin lagi, tanpa cek mode ya. Jadi di sini kita jalankan kedua kalinya di normal mode. Nah, di sini seharusnya yang diharapkan itu adalah tidak ada perubahan atau nilai change-nya itu adalah 0. Kenapa ya? Karena kita melakukan hal yang sama. Kita melakukan hal yang sudah kita udah sampai kita tuju, tapi kita ulangin lagi gitu. Jadi tidak ada perubahan yang muncul, sehingga Ansible akan mengeluarkan rekamnya itu change-nya itu 0 atau tidak ada perubahan sama sekali pada perangkat yang kita tuju gitu. Lalu dari hasil praktikum Anda sendiri, jelaskan dengan kata-kata Anda apa itu idempotensi dalam konteks Ansible. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, bahwasannya jika kita menjalankan playbooknya 2 kali itu akan menghasilkan change 0. Karena apa? Karena pada tahap sebelumnya kita sudah melakukan perubahan yang kita inginkan, sehingga saat kita menjalankan playbook yang kedua kalinya tidak akan terjadi perubahan apapun, karena tujuan kita sudah tercapai di tahap sebelumnya. Seperti itu ya, idempotensi ya, kurang lebih idempotensi seperti itulah. Nah, di sini di exercise keempat ya, ini sambil menunggu outputnya keluar ya. Konfigurasi interface dengan parents. Jadi kita membuat playbook interface config.yaml yang dimana di sini hostnya masih switches. Tugasnya di sini kalau kita lihat dia mendeskripsikan interface ya, dan menghidupkan interface-nya. Nah, di sini ada tambahan parents interface Ethernet 01. Di sini yang saya tahu parent di sini adalah konfigurasinya itu akan merujuk ke hal yang lebih spesifik lah. Nah, ya. Oke, mungkin ini terjadi error karena network lagi ya di sini ya. Issue in the network. Oke, mungkin kita sisipkan terlebih dahulu ya. Di sini cuma satu yang berhasil ya, yaitu di switch 6 dia change-nya 0. Nah, kita ambillah contoh di sini. Mungkin saya nggak akan mengulanginya lagi ya, karena ini agak cukup lama nunggunya gitu. Nah, di sini di switch 6 kenapa change 0? Nah, ini ya, seperti yang saya bilang tadi ya, di tahap sebelumnya dia change 1, dia di tahap selanjutnya change 0. Karena apa? Karena di sini sudah kita terapin lah konsep idempotensi. Jadi di tahap sebelumnya di switch 6 itu dia sudah mencapai tujuannya. Sedangkan kalau kita jalankan lagi playbooknya, dia akan menghasilkan change 0. Karena apa? Karena tujuannya sudah tercapai di tahap sebelumnya. Jadi saat kita menjalankan playbook lagi tidak ada perubahan apapun gitu. Selanjutnya kita akan lanjutin aja ya. Ini yang file-file ini karena network issue aja, jadi saya abaikan sedikit lah. Selanjutnya kita akan membuat interface config ya. Oke, nano interface config.yaml. Nah, di sini oke ya. Seperti inilah kurang lebih. Host switches. Oke. Nah, ini ya, kurang lebih kodenya. Dia menambahkan parentsnya, yaitu interface Ethernet 01. Lalu tugasnya itu dia mendeskripsikan interface Ethernet 01 dengan deskripsi link to R1 dan menghidupkan interface-nya dengan perintah no shutdown. Seperti itu. Kita clear dulu, lalu kita jalankan
dalam normal mode ya di sini harusnya. Ansible berarti di sini kita oke. Oke. Selanjutnya kita akan ganti menjadi interface config.yaml. Nah, di sini kita tunggu sampai Ansible menjalankan tugasnya ke setiap perangkat switches ya, yang ada di grup switches. Nah, di sini apa isi div ketika playbook dijalankan pertama kali? Tunjukkan baris div dari output Anda. Nah, di sini seharusnya, nah ini ya, seharusnya dari setiap grup switches, nah ini ya, switch 1 sampai switch 6 itu akan ada change-nya atau perubahannya, atau change 1 lah. Karena di setiap perangkat switch ini belum ada namanya deskripsi di interface-nya gitu. Oke. Sehingga saat kita melakukan playbook dengan konfigurasi yang baru kita inginkan, dia terjadilah perubahan di setiap switch-nya. Lalu setelah run kedua, apakah div berbeda jika kosong? Jelaskan mengapa. Nih, kita tes lagi. Nah, kita tes lagi ya. Nah, di sini karena seharusnya nilai change ini adalah 0 ya. Kenapa? Karena hasil konfigurasi yang kita inginkan itu sudah dilaksanakan di tahap sebelumnya, sehingga saat kita menjalankan ulang tugasnya, dia Ansible tidak akan melakukan apapun gitu. Tidak mengeluarkan output apapun lah, atau tidak terjadi apa-apa. Maka hasilnya itu kosong gitu. Periksa running config device Anda, apa deskripsi interface E01 setelah playbook dijalankan. Oke, mungkin di sini saya ambil satu switch saja ya, biar nggak berlama-lama. Oke, oke, di sini masih change 1 ya, masih change 1. Harusnya change 0 ya. Coba kita tes lagi deh. Nah, sambil menunggu outputnya, kita coba ke switch 3 dulu, kita cek bisa nggak di sini. Oke, switch 2 ya lah. Ini kok nggak bisa gerak switch 3. Oh, ini bisa gerak. Kita exit. Kita show running config. Di sini seharusnya sudah ini ya. Di switch 3 interface Ethernet 01. Nah, ini ya. Sudah ada penambahan description link to R1 pada interface Ethernet 01. Seperti itu. Coba kalau kita tampilkan show IP interface brief ya, show IP interface brief. Nah, di sini interface Ethernet 01-nya statusnya masih up lah. Karena ya pada dasarnya emang up lah ya statusnya. Nah, ini mana sih outputnya? Kok nggak muncul? Coba kita clear dulu. Oke, kita tunggu sebentar. Itu seharusnya hasilnya 0 ya. Oke. Hmm.
Saya juga bingung di sini. Kenapa change saya itu masih satu lah? Seharusnya kan sudah ada gitu di switch, di setiap switchnya sudah diterapin, tapi di sini dia masih ada gitu. Entah kenapa, saya juga kurang tahu. Coba kita ini dulu. Entah ini ngaruh atau enggak ya. Tapi kita coba eh, restart dulu ini ya, si servernya ini. Oke, kita tunggu. Duh, ini agak lama lagi. Nah, di sini oke, kita lanjut aja ke pertanyaan terakhir ya. Sambil menunggu ini mati. Nah, bagaimana perilaku Ansible ketika konfigurasi menggunakan parents dibandingkan tanpa parents? Nah, di sini berdasarkan yang saya jawab ya. Jadi penggunaan parents itu mengarahkan Ansible untuk mengeksekusi perintahnya di dalam mode konfigurasi spesifik. Jadi contohnya di sini kita mengkonfigurasi interface yang apa ya? Cuma satu interface lah, atau ke mode yang spesifik yaitu interface Ethernet 01. Nah, jika parents tidak digunakan, Ansible akan mencoba mengeksekusi semua perintahnya sebagai perintah konfigurasi global, jadi secara keseluruhan, yang menyebabkan konfigurasi itu gagal diterapkan gitu. Apakah sudah? Oke. Nah, lanjut. Nah, ini kita lanjut dulu ya. Berdasarkan hasil cek mode dan div pada VLAN, jelaskan apa yang dimaksud state management. Nah, state management itu adalah prinsip inti Ansible yang memastikan konfigurasi perangkat jaringan itu sesuai dengan kondisi akhirnya atau kondisi yang kita inginkan, yang telah didefinisikan dalam playbook yang kita buat. Lalu dengan merujuk output Anda, nah ini udah jalan nih. Bentar. Oke, ini masih ini ya. Masih belum gerak. Oke, kita lanjut ya. Dengan merujuk output Anda, jelaskan bagaimana Ansible memutuskan apakah sesuatu harus berubah atau tidak. Nah, Ansible ini akan melalui proses perbandingan state. Setiap modul yang dijalankan akan mengambil status konfigurasi perangkat saat ini atau mengambil konfigurasi sebelum perangkat itu terjadi perubahan atau kondisi awal lah, dan membandingkannya dengan status yang didefinisikan dalam playbook atau kondisi afternya setelah kita melakukan tugasnya atau yang kita inginkan lah. Nah ini ya, Ansible playbook min I inventory .yaml VLAN at YAML apa namanya interface config ya, interface config.yaml. Nah ini ya, kita coba jalankan lagi. Yang tadinya harusnya change-nya itu nilainya 0 ya. Nah, sambil menunggu kita lanjut dulu ke pertanyaan ke-16. Gunakan contoh dari device Anda. Apa perbedaan perilaku Ansible antara menjalankan playbook pertama kali, menjalankan playbook kedua kali, menjalankan playbook dalam check mode. Oke. Di sini berdasarkan hasil praktikum yang sudah kita lalui, saat kita menjalankan playbook pertama kali tentunya akan terjadi perubahan jikalau kondisi awal interface tersebut itu ada konfigurasi yang belum diterapkan lah. Contohnya saat kita menambahkan description di interface atau di suatu interface. Nah, seperti inilah contohnya. Anggap saja ini kita menjalankan pertama kali ya. Menjalankan playbook pertama kali di setiap perangkat jaringan switch. Nah, kan di
setiap switch 1 sampai 6 kan belum ada tuh yang namanya description di interface Ethernet 01. Nah, saat kita menjalankan playbooknya pertama kali, maka terjadilah perubahan di setiap switch-nya dengan ada penambahan description dan no shutdown pada interface Ethernet 01. Lalu saat bagaimana menjalankan playbook kedua kali, bagaimana sih outputnya? Nah, di sini seharusnya itu nilai change-nya itu adalah 0. Kenapa di sini 1? Saya juga kurang paham ya. Apakah kita harus coba min cek. Nah, di sini kalau kita coba menjalankan dengan opsi cek, di sini harusnya dia bisa lah mensimulasikannya. Coba kita lihat dulu bagaimana hasilnya. Menjalankan playbook kedua kali itu seharusnya change-nya itu 0 lah. Karena apa? Karena terjadi ide potensi gitu. Maka hasilnya 0 atau tidak terjadi perubahan apapun. Masih ini ya, masih change ya nilai ya. Oke. Oke, mungkin kita abaikan terlebih dahulu lah. Lalu selanjutnya menjalankan playbook dalam check mode. Nah, ini dalam check mode ini dia hanya mensimulasikan saja. Jadi konfigurasi atau tugas playbooknya tidak benar-benar diterapin oleh Ansible-nya. Jadi hanya simulasi atau bayangan ke depannya gimana gitu. Lalu pertanyaan terakhir, apa manfaat diff dalam deployment konfigurasi jaringan? Jelaskan berdasarkan pengalaman praktikum. Nah, berdasarkan pengalaman praktikum di sini kan apa ya? Diff-nya ini tidak dijelaskan secara spesifik ya. Jadi kalau benar-benar outputnya itu dijelaskan secara spesifik, itu benar-benar kita itu bisa memvalidasi apakah konfigurasi yang kita tambahkan atau dihapus itu benar-benar benar-benar sesuai keinginan kita atau tidak. Jadi dengan adanya diff di sini itu bisa memvalidasi untuk mencegah kesalahan kecil saat kita melakukan konfigurasi jaringan di perangkat yang kita punya. Oke, baik, mungkin itu saja mengenai praktikum di lab 12. Bila ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf, saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.